Kalau kamu mau menyadari ya, ada banyak sekali potensi konflik dengan orang lain di dalam hidup ini. Mungkin ya, kamu punya konflik dengan keluarga kamu sendiri. Mungkin kamu punya konflik dengan atasan kamu atau kolega kamu di kantor. Mungkin kamu punya konflik dengan tetangga. Mungkin kamu punya konflik dengan pasangan kamu. Atau mungkin kamu punya tendensi senggol bacok ya dengan orang yang lewat di jalan ya. Nah, konflik-konflik ini ya menahan kamu untuk mendapatkan hidup yang mudah, yang bahagia, yang rileks ya, yang menyenangkan. Kalau misalnya kamu tidak membersihkan konflik-konflik ini ya, maka hidup kamu bakalan penuh dengan drama dan trauma. Nah, kalau kamu mau menyadari ya, sebenarnya konflik ini datangnya dari dalam diri sendiri. Mungkin ada luka lama ya yang tidak pernah kamu bersihkan. Mungkin ada akar pahit ya yang muncul dalam kehidupan kamu tapi tidak pernah kamu sadari dan kamu lepaskan. Ya, makanya kalau seandainya kita lihat ya, misalnya kamu melihat deh di sosial media ya, ada orang-orang yang menyerang orang lain ya, pasti akan dibilang who hurts you ya, siapa yang pernah menyakiti kamu ya. Jadi artinya ya, konfliknya itu datang dari dalam diri kita sendiri. Kalau misalnya kita tidak membersihkan itu semua ya, maka hidup akan sangat amat tidak menyenangkan. Jadi kalau misalnya kamu terbuka untuk itu ya, silahkan belajar untuk melepaskan emosi. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu gak bisa hidup bahagia. Nah, hari ini ya, saya ingin mengajak kamu untuk mulai duduk dengan emosi-emosi yang kamu mulai sadari ya seputar konflik kamu dengan orang lain. Jadi saya ingin mengundang kamu untuk ikutan program yang saya adakan ya, yaitu 14 Days Challenge, Clean Up Your Relationships. Jadi kita akan menggunakan prosedur dalam Sedona Method yang disebut Clean Up Procedure. Clean Up Procedure ini ya dulunya diciptakan oleh Lester Levinson yang menciptakan dan menginspirasi Sedona Method ya, khusus eksklusif untuk para instrukturnya Sedona Method. Karena Lester tahu ya, ketika kita sebagai instruktur itu duduk dan memfasilitasi orang lain ya dalam suatu workshop ya, ada banyak sekali keinginan ya yang muncul, mulai dari keinginan untuk mengontrol, keinginan untuk mendapatkan approval, keinginan untuk mendapatkan rasa aman ya, dan ada banyak sekali reaksi ketika seseorang menyampaikan isunya ya. Jadi kalau misalnya kita tidak membersihkan itu semua ya, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa memfasilitasi orang lain ya dengan maksimal. Makanya Lester menciptakan teknik ini ya, prosedur ini khusus dulunya untuk instrukturnya Sedona Method aja. Nah kemudian setelah Lester Levinson memberikan copyright-nya ya, atau memberikan hak Sedona Method untuk pewarisnya ya, yaitu Hal Doskin ya. Hal Doskin itu adalah yang mewarisi Sedona Method dari Lester Levinson ya, yang kebetulan juga adalah mentor saya ya. Hal menjadikan Clean Up Procedure ini untuk umum ya. Artinya kalau dulunya Clean Up Procedure itu dilabeli rahasia ya, Hal membuatnya terbuka untuk umum. Artinya semua orang sekarang sudah bisa punya akses untuk menggunakan Clean Up Procedure ini ya. Jadi Clean Up Procedure ini sebenarnya sesuatu yang sangat powerful karena kan dulunya itu rahasia ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya sekarang sudah bisa diakses oleh umum ya, saya mengundang kamu untuk menggunakan kesempatan ini untuk
membantu diri sendiri. Karena penting sekali untuk membersihkan hubungan kita dengan orang lain ya. Mulai dari hubungan bisnis ya. Kalau ada hubungan bisnis penting yang tidak kita bersihkan ya, biasanya akan ada banyak sekali tabrakan dan tubrukan di dalamnya. Ya nggak sih? Atau mungkin kalau misalnya kamu sales ya, terus kamu mesti nelfon klien, mesti jualan ya. Karena ada banyak sekali keinginan untuk mengontrol klien itu supaya setuju dengan apa yang kamu katakan ya. Mendapatkan approval dari klien itu supaya mau membeli produk kamu. Ya nggak sih? Dan kamu mungkin deg-degan ketika kamu menyampaikan ini, ya nggak sih? Jadi kamu ada banyak sekali keinginan untuk mendapatkan rasa aman di dalamnya, ya. Atau kamu males banget deh, ya, nggak pengen rasanya kerjaan seperti ini, ya. Ingin terpisah dari ini semua, ya. Banyak sekali, ya, bagasi emosi seputar itu kalau yang nggak dibersihkan, ya, makanya nggak goal gitu, ya nggak sih? Jualan kamu, ya nggak sih? Kamu sadar nggak sih? Ya, hal-hal seperti itu ya. Jadi ketika kamu nge-prospek klien ya, penting sekali untuk melakukan clean up procedure dulu, ya nggak sih? Terus komunikasi dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, dengan teman, dengan saudara ya, dengan rekan kerja, dengan tetangga ya, dengan siapapun itu. Kalau misalnya kamu nggak bersihin ya, walaupun hubungan kamu baik ya, tapi kadang-kadang kan nggak selalu baik hubungan kamu ya. Seharmonis apapun hubungan kamu, pasti kadang-kadang ada tabrakannya ya. Nah, kalau misalnya kamu tidak membersihkan itu ya, itu akan menyebabkan kelebihan bagasi yang nggak sengaja kamu bawa-bawa di pertemuan selanjutnya. Makanya clean up procedure ini sangat penting untuk dilakukan untuk semua orang yang kamu kenal yang masih hidup dan yang sudah meninggal ya. Mungkin mantan ya yang sudah nggak ada ya, kerabat yang mungkin sudah nggak ada ya. Jadi semuanya kita bersihkan, termasuk hubungan yang positif, hubungan yang terbuka, dan hubungan yang penuh cinta ya. Karena saya yakin ya, again seperti tadi saya bilang, kamu nggak pengen bawa-bawa kelebihan bagasi ketika kamu bertemu dengan mereka lagi di masa mendatang ya. Karena saya ada pertanyaan ya di YouTube yang bilang ya, hubungan baik kok perlu di clean up sih? Kebanyakan orang kan pengen punya hubungan yang baik, bukannya itu harus dipertahankan ya. Ini berdasarkan tentu saja pengetahuan yang terbatas, ya nggak sih? Hubungan yang baik pun ya pasti ada konfliknya, nggak mungkin enggak ya. Sebaik-baiknya hubungan kamu, contoh dengan teman kamu ya, mungkin ada ketidaksetujuan kamu, walaupun tidak kamu ungkapkan, ada tek gitu ya, ada listriknya. Ya, kalau kamu diemin, lama-lama bisa jadi besar. Ya. Apalagi dengan pasangan, dengan keluarga gitu ya teman-teman ya. Jadi walaupun hubungan baik ya, kita bersihin kalau clean up ya. Jadi nggak cuma hubungan yang negatif aja atau yang kita sebut toksik gitu ya. Jadi ketika kamu melepaskan ini ya, maka interaksi kamu dengan orang lain akan menjadi lebih jujur ya, lebih tulus, lebih punya integritas ya, dan tentu saja kamu akan mendapatkan ketenangan pikiran. Kalau saya sih menyarankan ya, semua orang dalam kehidupan kamu itu ya, kamu bersihin deh ya. Bukan dengan teknik-teknik yang basic ya teman-teman ya, dengan menggunakan clean up procedure. Seperti tadi saya sudah jelaskan di awal ya, clean up procedure ini nggak sama dengan teknik-teknik basic ya. Makanya dulunya cuma untuk instrukturnya Sedona Method. Jadi jangan pernah meremehkan clean up procedure ya. Dan clean up procedure ini terus berkembang ya. Dari yang mulai dulu diciptakan oleh Lester ya, kemudian yang kita sebut itu traditional clean up procedure. Ini saya namain sendiri ya. Traditional clean up procedure, terus kemudian terus berkembang ya, seiring dengan berkembangnya Sedona Method di tangan Hildo Skin ya. Itu ada yang kita sebut clean up procedures yang lebih advance ya. Bahkan yang advance itu pun saya bagi dua ya. Ada yang advance 1, advance 2 gitu ya. Terus kemudian seiring dengan sekarang berkembang lagi menjadi lebih ke arah non-dual ya. Ada yang saya sebut clean up procedure-nya itu Bingness clean up procedure ya. Semuanya itu berkembang clean up. Jadi kamu kalau misalnya kamu punya buku yang Sedona Method ya, kamu cuma belajar dari situ, kemungkinan besar itu hanya yang tradisional ya. Walaupun itu pun powerful, tapi itu masih ada dualitas. Artinya ada kita di sini, ada orang lain di sana ya. Dan selama masih ada dualitas itu, kita tetap akan terus merasa terancam ya.
Jadi orang lain di sebelah sana itu pasti ancaman. Makanya kadang-kadang udah ngerjain clean up sampai jungkir balik kok masih udah enak sih, tapi kok masih muncul lagi gitu ya. Pernah nggak kamu ngerasain hal-hal seperti itu? Ya, makanya itu sebabnya ada banyak sekali teknik clean up yang akan kita eksplorasi di workshop ini, ya. Karena kalau seandainya pikiran kita itu kan dia sangat senang jaga-jaga, ya. Jadi kalau misalnya kamu kebanyakan pakai teknik basic ya, misalnya bisa nggak dilepas, mau nggak dilepas kapan ya, lama-lama pikirannya udah resistance ya, udah nggak bisa. Aduh, aku udah rilis kok nggak berhasil karena kamu pakai teknik basic satu-satunya. Sementara di Sedona Method ada 5 teknik ya yang digunakan ya. Makanya sebabnya ada 5 teknik, karena kalau seandainya kamu pakai teknik basic itu terus nggak bisa, kadang-kadang pikiran kita tuh udah resistance. Jadi dia akan jawab iya, tapi sebenarnya kamu nggak lepas gitu ya, karena dipengaruhi oleh pikiran yang keras kepala itu ya. Jadi makanya sama dengan clean up procedure pun sudah berkembang menjadi banyak sekali ya yang kita eksplorasi. Jadi kalau seandainya kamu mau ya membersihkan konflik kamu dengan orang-orang di dalam hidup kamu ya, saya sangat menyarankan kamu untuk bergabung di workshop ini ya, karena workshop ini adalah workshop yang benar-benar akan membantu kamu melepaskan semua bagasi emosi kamu dengan orang lain ya. Jadi silahkan ketuk link di bio atau komen di kolom komentar ya untuk ikutan ya. Kalau saya sih dulu ya, waktu saya baru pertama kali belajar clean up procedure ya, saya itu bisa duduk seharian ya, dari bangun tidur sampai saya tidur lagi ya, untuk membersihkan bagasi saya dengan semua orang dalam hidup saya ya. Saya cuma berhenti untuk makan, untuk ke toilet ya, dan untuk sholat ya, sisanya saya terus-terusan sepanjang hari melakukan clean up procedure. Nggak ada hal lain yang saya lakukan ya. Saya bikin list ya orang-orang dalam hidup saya ya, dari saya sejak kecil lah ya, dari TK malah ya, saya list semua sampai saat itu gitu ya. Terus saya bersihin semuanya satu-satu gitu ya. Kebanyakan orang pasti akan ngetawain ya. Ada beberapa orang yang klien saya deh ya, yang ketawa, hah gila, ngapain gak ada waktu untuk yang lain apa hidupnya gitu ya. Tapi setelah menyadari, akhirnya mereka ngomong sendiri ke saya, Mbak, dulu saya ngetawain Mbak ya, duduk sama clean up procedure sampai berhari-hari kayak gitu. Sekarang saya melakukannya karena saya tahu powernya ya. Jadi kalau seandainya kamu memang mau bantu diri sendiri ya, saya menyarankan kamu melakukan hal itu ya. Kalau seandainya kamu mau tahu ya, 14 hari itu kita ngapain aja ya, kita benar-benar akan melakukan semua teknik yang ada di clean up procedure itu ya. Setiap hari akan saya bagi menjadi berbeda-beda. Mungkin hari ini tradisional, mungkin kemudian advance, mungkin kemudian beginner, kemudian advance lagi ya kan. Advance itu juga ada beberapa ya. Kemudian tradisional lagi, saya puter-puter supaya pikiran kamu nggak resistance ya. Hari pertama itu kita akan menguatkan dulu ya teknik releasing kamu. Artinya kamu perlu tahu dulu ya, Sedona Method tuh apa sih? Ya, walaupun kamu udah pernah ya tahu, tapi saya menyarankan kamu mengikuti semua struktur workshop dari awal ya. Karena workshop itu ada strukturnya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak ada strukturnya, semua orang udah bisa bikin workshop sepowerful itu gitu ya. Jadi workshop itu ada strukturnya. Kita akan mulai dulu ya dari fondasinya, landasannya, apa yang akan kita gunakan ya. Yang akan kita gunakan tentu saja Sedona Method. Jadi ada baiknya untuk mengetahui apa itu Sedona Method walaupun kamu ngerasa udah tahu ya. Jadi kita ulang lagi ya, kenapa sebabnya kita menggunakan itu ya. Nah lalu hari kedua ya, kita akan membersihkan relasi pertama kita. Relasi pertama kita itu dengan siapa? Ya, bukan dengan cinta pertama kamu ya, bukan dengan your first crush ya, tapi dengan orang tua kamu ya. Itu relasi pertama kita ya. Walaupun hubungan kita baik-baik aja sama orang tua kita ya, tapi sudah pasti dalam sepanjang hidup kita itu pasti ada konflik ya. Nggak usah munafik ya, so aku anak berbakti atau apapun itu ya, pasti kita ada sebelnya ya, ada ngerasa dikontrolnya, ada ngerasa bahwa mereka kok ngatur-ngatur hidup aku sih gitu, tapi kalau mau ngelawan kok aku takut durhaka. Apalah, terserah kamu yang tahu ya, entah kamu hubungannya baik atau hubungan kamu penuh konflik ya,
atau di antara keduanya, ya kita akan membersihkan semua itu di hari kedua. Nah, lalu di hari ketiga, kita akan mulai menggunakan clean up procedure. Ya, kita akan membersihkan hubungan kita dengan ibu kita, dengan ayah kita, dan semua caretaker kita. Artinya orang-orang yang merawat kamu ketika kamu kecil. Bisa kakek, bisa nenek, bisa paman, bisa bibi. Ya, kita akan bersihkan itu dulu sebagai fondasi. Karena mereka lah orang-orang yang pertama ada di dalam hidup kita dan membuat fondasi kali ya, cara kita berhubungan dengan orang lain. Ya, jadi kalau seandainya orang tua kita contoh adalah orang yang baik dengan tetangga, kemungkinan kita akan jadi orang yang baik juga dengan tetangga, tapi bisa juga kita, ngapain sih baik-baik, tetangga udah rese-rese kayak gitu ya, kita memberontak. Ya, jadi again itu base dari bagaimana kita melihat relasi kita ya dengan mereka dulunya. Jadi kita akan bersihkan itu di hari ketiga. Nah, kemudian di hari keempat ya, kita akan membersihkan semua bagasi kita ya dengan pasangan ya. Pasangan kita dengan anak kita, dengan hewan peliharaan kita ya, dengan yang kita anggap dekat dengan kita ya. Adalah kan gini ya, kalau kita kan ngerasanya bahwa dia itu adalah separuhnya aku gitu ya. Separuhnya aku kalau seandainya pasangan gitu ya, tapi anak aku juga. Tapi kalau kamu gak punya anak, mungkin kamu punya hewan peliharaan gitu kan, seperti anak kita juga hewan peliharaan itu ya. Kalau kamu yang memelihara hewan, kamu paham ya bahwa mereka itu seperti anak kita juga gitu ya. Jadi itu yang akan kita bersihkan dulu ya. Kalau kamu gak punya pasangan gimana ya, kita akan bersihkan pasangan terakhir kamu ya. Itu kita bersihin dulu. Jadi atau mau objek ngarep terakhir kamu deh ya. Itu akan kita bersihin. Nah, lalu di hari kelima ya, kita akan membersihkan semua hubungan romantis kita ya. Hubungan romantis itu kita udah lupa ya teman-teman ya. Tapi bagasinya itu kita bawa-bawa sampai sekarang ya. Pernah nggak kamu ngerasa ketika kamu berhubungan ya sama seseorang, kok dia mirip mantan aku ya? Kok sifatnya sama ya? Ya, itu kan karena kita masih ada magnetnya yang nggak pernah kita bersihin. Ya, walaupun kita rasanya udah ikhlas, walaupun kita rasanya udah lupa, ya nggak sih? Tapi kita masih inget gitu ya. Jadi kita bersihin semua mantan kita, walaupun sudah meninggal. Ya, seperti kata Leni ada pertanyaan ya. Clean up procedure itu termasuk yang sudah meninggal. Iya, termasuk yang sudah meninggal. Ya, kita bersihin. Mungkin kamu nggak punya kakek nenek lagi ya, sudah meninggal ya, atau orang tua kamu sudah meninggal, tetap kita akan clean up ya. Jadi clean up procedure itu seperti tadi saya sudah jelaskan di awal ya, kita lakukan pada yang masih hidup dan yang sudah meninggal ya. Jadi di hari kelima itu ya, walaupun mantan kamu itu udah nggak ada ya, udah meninggal, atau pasangan kamu itu sudah nggak ada, sudah meninggal, kita tetap akan bersihin ya, karena semua memori-memorinya itu kan masih melekat ya. Kalau seandainya kamu nggak pernah bersihin ya, itu kita nggak mau bawa-bawa bagasi itu untuk kedepannya ya. Jadi kita akan membersihkan itu semua, cinta pertama kamu, semua gebetan kamu ya, semua mantan ya, kita akan bersihkan itu di hari kelima ya. Nah, lalu di hari keenam ya, kita akan membersihkan semua yang bikin kamu melekat ya. Bisa orang, bisa tempat, bisa benda, bisa pengalaman, bisa situasi ya. Kita akan ngebersihin itu semua. Karena again, seperti tadi saya jelasin, kalau kamu nggak ngebersihin itu semua, ya itu akan ngikutin kamu terus. Sekalipun itu adalah pengalaman yang bahagia, ya itu akan bikin hidup kamu jadi berat, ya. Karena kan kadang-kadang kalau seandainya kita bahagia gitu ya, dengan siapapun itu ya, dengan orang tua, dengan anak, dengan pasangan gitu ya, dengan rekan kerja, kamu jadi nostalgic gitu, terus kamu jadi pengennya kayak gitu lagi ya, aduh, terus kayak ada nyes gitu ya, nggak enak gitu, kok nggak bisa mengulangi itu lagi, ya nggak sih? Nah itu kan bikin hidup jadi nggak nyaman ya. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa punya memori yang menyenangkan ya. Tapi ketika kamu punya memori yang menyenangkan, kalau kamu udah nggak ada bagasi emosi, itu kamu enak gitu ya, rasanya tuh nggak hampa ketika mengingat hal itu lagi. Nah lalu di hari ketujuh kita akan membersihkan semua hubungan keluarga ya, dari kakak, adik ya, terus apa lagi paman, bibi, sepupu gitu ya, saudara jauh ini, saudara jauh itu ya,
Kalau seandainya hubungan kamu baik sekalipun, ya, again seperti tadi saya ingatkan, ya, tetap di clean up. Apalagi kalau seandainya kamu tumbuh besar berantem terus sama sepupu kamu, ya, walaupun sekarang udah baik-baik aja, ya, tetap di clean up. Karena kamu akan ngerasa bahwa, ih, dia kan dulu nyebelin, walaupun sekarang dia baik, gitu ya nggak sih? Kalau kamu mau jujur sama diri kamu sendiri, ya, ada memori-memori seperti itu. Makanya kita perlu melakukan clean up procedure dengan keluarga kita. Ya. Nah, lalu di hari ke-8, kita akan membersihkan hubungan kita, ya, atau apapun itu dengan orang, benda, atau situasi, atau pengalaman yang bikin kita nggak bisa punya hubungan yang harmonis dengan orang lain, ya. Contoh, ya, ngelihat berita, ya, ih, aku nggak mau deh kayak gini, ya nggak sih? Ini kan ada bagasi ya teman-teman, kamu sadar nggak? Ya, aku nggak mau nih kayak gini, aku jangan sampai deh hubungan aku sama papa aku nggak harmonis kayak gini. Lihatnya di berita aja, ya, lihatnya di sosial media. Tapi itu kan nyala, ya. Nah, itu akan kita bersihkan, ya, untuk apa ya? Membersihkan kerikil-kerikil dari jalanan yang seharusnya mulus gitu ya. Lalu di hari ke-9, ya, kita akan bersihkan semua relationship kita dengan teman curhat, ya. Siapapun teman curhat kamu, ya, apakah entah teman deket atau bos kamu, atau orang tua kamu, atau adik kamu, atau siapapun lah, ya, yang biasa kamu curhatin, ya, kita bersihin semuanya, ya. Karena kadang-kadang ketika kita curhat sama seseorang, ya, kita ingin mengontrol orang itu supaya nge-approve kita, setuju sama cerita kita, gitu ya. Itu kan bagasi. Nah, kemudian dia malahan ngebego-begoin. Ngapain sih lo, nyet, gitu kan. Biasanya kan gitu ya kalau seandainya kita lagi curhat sesuatu. Tapi ada juga yang kebaikan gitu ya, akhirnya kita jadi nggak move on ya, karena udah lalu sabar aja, mungkin itu cobaan, mungkin itu ujian gitu ya. Nggak tahu yang mana ya, tapi akan sangat membantu untuk membersihkan hubungan kamu, ya, menggunakan clean up procedure dengan teman-teman curhat kamu. Nah, lalu di hari ke-10 kita akan bersihkan semua hubungan kita dengan mantannya pasangan, gitu ya, keluarganya mantan, pokoknya serba mantan deh. Ya, itu kan banyak bagasi sebenarnya, karena kebanyakan orang kan suka kegeeran ya, nggak tahu deh ya teman-teman, tapi saya banyak banget ngeliat ya cerita, aku tuh udah dikenalin loh sama keluarganya, ya, aku tuh udah deket, ternyata aku ditinggal, gitu ya. Aduh, padahal aku suka banget loh sama ibunya tuh udah nerima aku, ya nggak sih? Kan banyak tuh yang halu-halu gitu ya. By the way, kalau seandainya kamu dikenalin sama keluarga pasangan, ya, kalau seandainya belum nikah atau belum serius gitu ya, gak usah serius-serius banget ya. Kalau seandainya cowok, ya perlulah kenal sama orang tua, ya. Kalau seandainya kamu ngedate ya sama cewek, ya kan kamu mesti minta izin sama orang tuanya untuk ngejemput. Itu adalah ciri-ciri orang yang baik, ya. Kan kenalan dulu. Kalau kayak gitu aja udah GR, yang bener aja. Gimana nggak banyak bagasi seputar itu, ya nggak sih? Itu salah satu contohnya, ya. Jadi kita akan bersihkan itu di hari ke-10. Lalu di hari ke-11, ya, kita akan membersihkan hubungan kita dengan contoh tetangga, ya. Kalau kamu nggak deket sama tetangga kamu, ya nggak apa-apa, ini cuman apa ya, cuman ide, ya. Bersihin hubungan sama tetangga, sama guru kamu, sama mentor kamu, sama teman kantor, sama klien, sama sosial media, ya. Kita akan bersihkan hubungan dengan orang-orang siapapun itu, ya. Kamu bikin list gitu ya, kamu mau fokus di mana, nanti kita akan bersihkan di hari ke-11. Nah, lalu di hari ke-12 kita akan bersihin ya hubungan kita dengan politikus, ya. Nggak mungkin lah kamu nggak punya feeling terhadap politikus tertentu, ya. Terutama kalau seandainya kamu melihat ya berita-berita sekarang, ya, anaknya si ini bebas ya karena bapaknya itu ya politikus tertentu misalnya, padahal sudah melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya perlu diberi hukuman, ya. Itu kan mungkin ada trigger, ya. Kalau seandainya nggak ke-trigger sih nggak apa-apa ya teman-teman, tapi kalau ada, kita akan membersihkannya, ya. Nggak cuma politikus, kita akan membersihkan hubungan kita mungkin dengan selebriti, ya, dengan selebgram. Ya, dengan siapapun itu, orang-orang terkenal, ya, yang kita nggak kenal sebenarnya, ya, tapi bikin kita punya banyak sekali bagasi di dalamnya, ya. Kalau seandainya nggak dibersihin, soalnya itu kan nyala terus, ya nggak sih? Dan yang nyala terus itu yang ngerasain siapa? Yang bereaksi siapa? Ya kita. Mereka mah nggak tahu deh, ya. Mereka punya urusannya sendiri. Tapi selama kita bereaksi, maka kita perlu bertanggung jawab terhadap emosi kita sendiri untuk membersihkannya.
Ya, jadi kita akan membersihkan itu di hari ke-12. Nah, di hari ke-13 kita akan membersihkan semua imajinasi kita, bayangan kita terhadap hubungan yang ideal dengan siapapun ya. Enaknya dia hubungan sama ibunya baik banget. Coba aku punya hubungan yang kayak gitu ya sama ibu aku. Enaknya dia kok dimanja banget sih sama pasangannya. Coba pasangan aku kayak gitu ya gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan nyala terus tuh di kesadaran kamu. Kalau nggak kamu clean up ya, itu akan bikin hidup kamu berat banget teman-teman ya. Mungkin kamu sekarang udah ngerasain hal itu ya. Jadi kalau misalnya kamu memang ingin membersihkan itu semua ya, saya mengundang kamu untuk ikutan clean up procedure ini ya. Jadi kita akan membereskan itu untuk bikin hidup kamu menjadi lebih bahagia, lebih mudah, dan lebih menyenangkan. Nah, lalu di hari ke-14, kita akan membersihkan semua hal, semua situasi, semua orang, semua pengalaman yang bikin kamu trauma. Ya, itu tentu saja paling penting untuk dibersihin. Ya, karena itu yang bikin hidup kamu jadi gak nyaman. Jadi itu semua akan kita bersihkan di 14 hari ya, 14 days challenge. Clean up your relationship ya. Kalau seandainya kamu punya clean up procedure dan kamu mau melakukannya sendiri, silahkan ya. Tapi kalau seandainya ada di dalam workshop seperti ini, ketika ada banyak sekali orang yang berkumpul bersama-sama untuk melakukan pembersihan ini dengan niat yang sama, maka kekuatannya berkali-kali lipat. Seperti Lester selalu bilang ya, kalau 2 orang yang berkumpul untuk melakukan releasing, maka kekuatannya 2 kali 2. Kalau 3 ya 3 kali 3 ya. Kalau 100 ya 100 kali 100 ya. Jadi kalau seandainya kamu mau membantu diri sendiri, saya sangat menyarankan kamu untuk ikut bareng-bareng kita di dalam workshop ya. Jadi berbaik hatilah kepada diri sendiri. Jangan hitung-hitungan ya. Terserah sih. Kalau misalnya kamu masih hitung-hitungan ya, kamu masih barter, lihat aja hidup kamu kayak gimana ya. Rezekinya kadang seret teman-teman, ya nggak sih? Gitu. Tapi kalau kita, oh saya niat nih mau bantu diri sendiri, ya udah ikut aja ya. Biasanya itu yang apa ya? Yang langsung terbuka ya. Yang langsung nggak tahu deh, kamu rasain sendiri ya. Saya nggak bisa ngomongin ya kalau seandainya kamu udah ngerasain sendiri, kamu tahu ya. Seperti saya selalu bilang soalnya ya, jangan percaya kata saya ya, kamu silahkan membuktikannya sendiri ya. Jadi silahkan ikutan ya. Bahkan ketika kamu tidak bisa, misalnya kamu keloncat gitu ya, aduh hari ini aku sibuk banget deh, aku nggak bisa deh gitu ya, nggak bisa ikut hari ini gitu, nggak bisa ikut dengerin rekamannya hari ini. Ya nggak apa-apa kan, sehari ada 24 jam teman-teman, ya nggak sih? Kalau seandainya kamu bahkan tidak mau membantu diri kamu sendiri dengan menyiapkan setidaknya 1 jam sehari, ya nggak usah heran, ya nggak usah marah, ya nggak usah ngomel, ya nggak usah sedih, nggak usah cemas kalau hidup kamu menjadi gitu-gitu aja, ya. Karena guys, saya selalu bilang ya, yang bisa bantu diri sendiri cuma kamu, ya nggak ada orang lain yang bisa bantu kamu. Yang saya lakukan di sini hanya memfasilitasi, ya. Saya membantu kamu memberikan teknik, ya. Dan kemudian saya akan membantu teman-teman yang lain, mengumpulkan teman-teman lain untuk membesarkan energi. Ya, itu yang saya lakukan. Pilihannya terserah kamu. Ya. Jadi seperti kata Granada ya, Granada bilang aku memang butuh ini. Ya. Jadi kalau misalnya kamu memang sudah butuh, sudah tahu ya, kamu silahkan ikutan ya. Kamu silahkan bantu diri kamu sendiri karena hati kita tuh tahu kok. Ya, jangan dengerin pikiran deh untuk hal-hal seperti ini ya. Pikiran kamu itu akan mencegah kamu untuk releasing. Ya, karena releasing itu nggak aman untuk pikiran kamu teman-teman. Pikiran itu ya, pengen dia yang mengatur hidup kamu. Tapi kamu lihat aja, kamu selama ini menggunakan pikiran untuk hidup, ya. Jadinya gimana? Bukankah hidup jadi berantakan ya? Jadi saya selalu bilang, pikiran itu hanya untuk urusan teknis, urusan mekanis ya, urusan matematis ya. Silahkan tempatkan pikiran pada tempatnya. Pak Soleh. Luar biasa, Pak Soleh ini adalah salah satu yang paling menginspirasi ya. Terima kasih sudah ada di sini untuk membesarkan energi grup. So, ada yang mau ditanyakan seputar hal ini? Teman-teman silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya sambil baca-baca komentar yang lain. I think ini aja untuk
hari ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah ada di sini ya. Sekali lagi saya mengingatkan ya, kalau misalnya kamu membantu diri sendiri ya, kamu silahkan ikutan ya 14 days challenge clean up your relationship ya. Silahkan hubungi Tami di 0823 2386 1717 ya untuk membantu diri sendiri. Satu hal yang penting ya ketika kamu menghubungi Tami, karena kita itu dapat puluhan message ya teman-teman setiap hari ya. Jadi kamu perlu menuliskan kebutuhan kamu apa ya. Tuliskan aja, Kak saya mau ikut 14 days challenge clean up procedure gitu ya. Jangan cuman Kak ping sama siang sama sore gitu ya. Biasanya kamu akan lama dibalas dan nanti itu akan terlewat gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu sudah menuliskan kebutuhan kamu dan belum dibalas juga, silahkan ulangi lagi, kemungkinan besar terlewat gitu ya. Jadi terima kasih atas pengertian kamu ya. Dan terima kasih sudah membantu diri kamu. Oh, ada yang bertanya ya, minta doanya coach, saya pengen banget ikut tapi belum punya uang karena posisi masih nganggur. Banyak teman-teman yang nganggur teman-teman ya, banyak sekali teman-teman yang nganggur ya. Dan dapat duit puluhan juta tuh sangat mungkin ya kalau kamu mau melakukan releasing ya. Jadi berhentilah mengasihani diri sendiri dan menjadikan alasan nganggur itu sebagai alasan ya. Ketika kamu releasing, ketika kamu melepaskan semua emosi yang bilang gak mungkin ya, maka uangnya ada dan disediakan. Tapi kalau kamu berpegangan pada data lama ya, bahwa oh aku nggak punya uang, duit aku nol, saya sendiri ya. Kalau dilihat dari cerita saya deh ya, ini hanya cerita ya teman-teman. Saya punya tabungan dulu nol, tapi saya bisa ikut retreat di Belanda ya. Saya bisa ikut semua programnya Saudara Mentor yang diadakan oleh Heldo's Gate ya. Kalau kamu tahu ya, Tami itu saya bayar karyawan ya. Itu saya bingung banget karena tabungan saya nol, waktu itu saya benar-benar bangkrut ya. Tapi nggak pernah saya terlambat membayarkan gaji karyawan ya. Jadi karena waktu itu nggak ada proyek sama sekali teman-teman, udah benar-benar bangkrut lah gitu. Tapi ketika kita releasing, ada aja jalan ya. Tiba-tiba ada klien yang 10 tahun yang lalu tidak pernah menghubungi saya, tiba-tiba ingat kamu Deli, kamu bisa nggak sih ngerjain ini gitu ya. Ada ya, terus tiba-tiba saya dapat warisan ya. Padahal nggak ada yang meninggal di keluarga saya gitu ya, saya dapat jatah aja gitu ya. Bisa banget tuh kayak gitu-gitu ya. Kalau misalnya kamu masih bilang bahwa ya tapi keluarga saya kan nggak punya simpenan atau apa segala macam ya, udahlah lepasin aja semua cerita-cerita seperti itu ya. Kalau seandainya kamu mau membantu diri sendiri ya, kamu lakukan releasing ya, kamu dengarkan, kamu ikut membership YouTube ya, harganya cuma 20.000 yang paling murah. Saya memberikan releasing yang judulnya mengizinkan uang datang menghampiri. Kamu dengerin itu dan lepasin keinginan kamu untuk barter ya. Artinya ketika kamu ngedengerin ini kamu dapat duit ya. Ini memang kontraintuitif ya teman-teman ya. Jadi ketika kamu melepaskan keinginan untuk barter, saat ini sudah selalu tersedia uangnya ya. Tapi jangan percaya kata saya, kamu silahkan membuktikan sendiri ya. Karena bahkan yang dengerin gratisan aja ya, tiba-tiba ada yang cerita sama saya, Kak saya coba dengerin gratisan ini nih, saya dapat uang 5 juta padahal saya pengangguran ya. Kak saya pengangguran nih, saya dengerin gratisan, saya dapat undian Kak $50 ya. Banyak banget teman-teman hal-hal seperti itu ya. Jadi jangan kamu percaya sama apapun yang dikatakan pikiran kamu. Silahkan duduk dengan emosi itu dan silahkan dilepaskan ya. Itu sih ya. Tapi kalau kamu punya duit 20.000 sih, mendingan kamu ikut yang membership, karena yang membership itu beda ya dengan yang gratisan ya. Kata Alika, OTW daftar 14 days challenge cleanup. Mantap. Alika ini adalah salah satu yang luar biasa yang selalu membantu dirinya sendiri ya. Luar biasa Alika. Terima kasih sudah menginspirasi. Oke, so I think that's it ya untuk hari ini. Ini ada satu pertanyaan lagi. Fanny ya, penasaran banget sama cleanup procedure cleanup procedure. Iya, silakan kamu ikutan aja ya. Karena cleanup procedure ini again dulunya untuk instruktur, jadi tidak dibagikan gratisan ya. Gitu. Oke? Oke, good. So I think that's it, teman-teman. Dari tadi saya bilang that's it for today ya. Sampai ketemu lagi ya. I love you all very much. Bye for now.